Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polresta Serang Kota terus dalami dugaan perampokan berdarah di rumah Puri Anggrek. Lagi, seorang ibu di Pandeglang ditandu saat akan melahirkan di puskesmas. Kunjungi hunian sementara banjir bandang, Gubernur Banten didesak pembangunan huntang. Polresta Serang Kota terus mendalami kasus perampokan disertai pembunuhan. Inafis Polda Banten dan tim reserse Polresta Serang kembali mendatangi rumah korban yang sudah dipolisi lain. Dalam peristiwa tersebut, Petri Sihombing tewas dengan luka di leher dan tangan terikat di dalam kamar. Sedangkan sang suami Wadison Pasaribu ditemukan oleh tetangga terbungkus karung di samping rumah. Sedangkan pihak keluarga korban pembunuhan ini membantah soal perselisihan membeli tanah. Permasalahan tersebut sempat ramai dibicarakan di media sosial. Kalau masalah jual beli tanah, setahu saya ya, adik saya bukan menjual tanah, malah membeli ya. Tapi setahu saya masalah jual belinya nggak ada permasalahan kok sampai sekarang. Jadi kalau masalah beli tanah, adapun berita-berita di media sosial yang kurang enak, kalau itu hoax. Kita dari pihak keluarga mengklaim itu bahwa itu hoax ya. Dan kami pastikan itu tidak benar. Dan kami pastikan itu tidak benar. Sedangkan penyidik dari Polresta Serang sudah disebar ke sejumlah tempat untuk mencari para pelakunya. Penyidikan kasus ini juga dibantu oleh Resmo Polda Banten. Pada pagi hari ini kita cek ke TKP adanya dugaan ya, baru dugaan sudah ditemukannya korban meninggal dunia perempuan di perumahan ini. Untuk sementara kita masih lakukan penyelidikan. Di korban diduga tewas. Kita belum tahu hasil dari dokter apa, dan juga keterangan dari saksi-saksi juga masih kita dalami. Polisi juga belum memastikan motif pembunuhan tersebut. Namun Polresta Serang terus mencari bukti dan memintai keterangan dari sejumlah warga di sekitar rumah korban. Ariel Waranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Aliran kali desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dipenuhi sampah yang sebagian besar sampah rumah tangga. Kondisi ini sangat dikeluhkan warga karena akibat tertutup sampah, warga tidak bisa lagi memanfaatkan air di aliran sungai. Sungai di dekat pemukiman sangat diperlukan karena biasa digunakan warga sekitar untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Meski demikian, ada saja warga yang mencuci pakaian di sungai karena tidak ada stok air di rumah. Kali ini biasa buat cuci Bu ya? Ya mandi gitu nyuci ya biasa orang kampung malah. Di sampah kan banyak begini Bu, enggak khawatir Bu gatal apa Bu? Ya khawatir gatal. Betul. Buku baju juga ini yang takut mah takut gini. Kalau saya kan lah lumayan gitu. Daripada di rumah ya lu kan di sini gitu. Memangnya takut ini gatal sama baju. Itu terpaksa nggak ada air Bu ya? Sementara itu, Ketua RT setempat meminta kepada Bupati Serang yang belum lama dilantik, meminta sampah-sampah yang ada di desanya segera dibersihkan sesuai program 100 hari kerja Bupati Serang yang akan fokus menyelesaikan tentang sampah. Ini masyarakat dari Susukan, ini sampah yang dikali-kali begini nggak bisa dimanfaatin. Tolong, harapan saya itu, tolong diperbaiki ini sampah-sampahnya ini nggak bisa nggak bisa kepake ini. Masalahnya kan sampahnya numpuk, kalinya jadinya kan rata sama sampah. Nggak ada kalinya nih, kali-kali kecil numpuk sampah, nggak ada yang buangin. Jadi tolonglah diperbaiki.
Warga meminta kepada pemerintah Kabupaten Serang untuk serius menyelesaikan persoalan sampah yang hingga kini belum tuntas. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kisah pilu warga di Pandeglang terkendala akses infrastruktur kembali terjadi. Seorang warga yang akan melahirkan di Desa Lewi Balang, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, dibopong menaiki perahu sampan dan berlanjut ditandu karena kondisi jalan rusak. Video berdurasi 2,53 detik ini pun viral di media sosial. Seorang ibu bernama Wiwin sudah merasa kesakitan saat ditandu suami dan keluarganya. Selain menempuh jarak 7 km menggunakan perahu kecil, wanita Malang tersebut kembali harus menempuh 3 km ditandu menuju mobil ambulans desa untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Hal ini dilakukan karena jalan yang rusak parah sejak 45 tahun lalu tidak dapat dilalui kendaraan. Sehingga warga pun bergotong royong untuk memastikan keselamatan ibu hamil dan bayi. Ini kerusakannya sudah berapa lama, Pak? Udah lama. Udah lama. Berarti sampai sekarang belum ada pembangunan ya? Belum ada pembangunan. Itu rusaknya rusak parah nggak, Pak? Parah. Memang sering, Pak, kalau misalkan ada yang hamil atau mau melahirkan ditandu itu. Iya. Menggunakan perahu juga. Menggunakan perahu 2 kilo. Ini berarti dari rumah ke tempat perahu itu berapa kilo, Pak? 3 kilo itu ditandu berarti ya? Sama dari rumah ke sana ya? Nah, kalau misalkan di perahu, Pak, itu berapa lama tuh di sungai nyampe ke puskesmas? 2 jam. Oh, 2 jam. Iya, sampai dari perahu sampai ke Kasmas. Oh, iya. Itu Pak kalau misalkan berapa kilo tuh kira-kira perjalanan sungai, Pak? Ya, pokoknya dari sini sampai situ hanya 7 lah. Oh, 7 kiloan. Iya, 7 kilo. Warga berharap agar pemerintah daerah maupun pusat memberikan perhatian lebih untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui akses infrastruktur jalan yang memadai, sehingga layanan kesehatan, perekonomian, dan pendidikan dapat dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.